Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas besar kecerdasan buatan 2022 yang berjudul Perbandingan Metode KNN dan Decision Tree dalam Klasifikasi Kualitas Air. Next. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ida Bagus Adi Surya Kemenuh dengan NIM F1D020.028. Yang kedua ada Asrorul Covid dengan NIM F1D020.042. Yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Lian Septipalan dengan NIM F1D020.053 dan Muhammad Safa Asani dengan NIM F1D020.065. Next. Ya, berikut merupakan materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima program, dan yang keenam kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya Syafa Asgani. Padanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum slide sebelumnya. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi itu merupakan teknik pembelajaran data untuk menghasilkan prediksi nilai dari sekumpulan atribut. Klasifikasi sering digunakan untuk memprediksi kelas pada label tertentu. Artinya, mengklasifikasikan atau membangun model data berdasarkan set pelatihan dan nilai atau label kelas yang mengklasifikasikan atribut tertentu. Klasifikasi dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan konsep matematika yang berbeda. Pertama itu berbasis statistik, yang kedua berbasis jarak, yang ketiga berbasis pohon, yang keempat berbasis jaringan syarat, dan yang terakhir berbasis aturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan algoritma yang kami gunakan. Itu berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu membandingkan dua metode decision tree dan metode maka dilakukan penelitian dengan judul PN dan decision tree dalam sisi kualitas air dengan program yang dikodekan dengan bahasa pemrograman Python untuk mengetahui hasil yang maksimal dan mengetahui kinerja metode yang digunakan untuk nilai akurasi klasifikasi data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua metode klasifikasi kualitas air terbaik dengan akurasi yang paling tinggi. Next. Landasan teori ini langsung dibacakan teman saya, Ida Bagus Adi Surya. Kepadanya. Ya, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan apa teori. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada terkait penelitian, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada KNN atau Knowledge Neighbor, yang keempat ada decision tree. Yang pertama saya akan membacakan terkait penelitian, yang mana terkait penelitian ini menggunakan metode KNN dan decision tree dalam analisis statement transportasi KRL komuter, membahas permasalahan kondisi lalu lintas di kota Jakarta yang begitu padat. Penduduk yang ingin bekerja membutuhkan kenyamanan. Data yang ini menggunakan situs media sosial Twitter untuk mendapatkan data secara acak hingga 127 data dengan menggunakan metode KNN. Dan decision tree dalam beberapa langkah yaitu convert emotion, cleansing case flooding, tokenizing, and stemming. Hasil yang diperoleh dengan metode decision tree nanti memiliki akurasi tinggi dibandingkan dengan KNN, yang mana decision tree memiliki akurasi 100%, akurasi 100%, sensitivitas 100%, dan spesifikasi 100%. Metode KNN memiliki akurasi 80%, akurasi 100%, dan sensitivitas dengan 50%, dengan spesifikasi 100%. Yang kemudian yang kedua ada klasifikasi, yang mana klasifikasi ini merupakan suatu pekerjaan menilai objek data
untuk memasukkan dalam suatu kelas tertentu dan jumlah kelasnya yang tersedia. Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama yaitu yang dilakukan, yaitu pertama pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, prediksi pada suatu objek data agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam metode yang sudah disimpannya. Kemudian yang ketiga ada Knowledge Neighbor atau KNN. KNN metode melakukan objek terhadap berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Diberikan suatu titik query. Selanjutnya akan ditemukan sejumlah key object atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Nilai prediksi dari query itu akan ditentukan berdasarkan klasifikasi tetangga. Yang kemudian algoritma menjadi sebuah metode untuk melakukan klasifikasi untuk objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Teknik ini sangat mirip dan sederhana, mudah diimplementasikan juga. Mirip dengan clustering, yaitu mengelompokkan suatu data berdasarkan jarak data baru itu ke beberapa data tetangga terdekat. Pertama, sebelum mencari data jarak tetangga adalah menentukan nilai K tetangga atau neighbor-nya. Yang kemudian yang keempat ada decision tree, yang mana algoritma decision tree ini berdasarkan pada pendekatan divide on query untuk klasifikasi suatu masalah. Algoritma tersebut bekerja di atas ke bawah, mencari pada setiap tahap atribut untuk membaginya ke dalam bagian terbaik tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada metode penelitian, terdapat tahapan penelitian dan diagram alur program. Pada tahapan penelitian, terdapat tahapan pertama dalam penelitian ini, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah terkait pentingnya air bagi kehidupan manusia dengan masalah kualitas air yang layak diminum dan tidak layak diminum. Tahapan kedua merupakan studi literatur sebagai pengumpulan informasi yang terkait dengan penyusunan tugas, mengumpulkan informasi yang menunjang penelitian ini berupa jurnal, buku, referensi, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Tahapan ketiga adalah tahapan diskusi dan konsultasi tak luput dari metode penelitian ini. Diskusi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan arahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam penelitian ini dan juga untuk meminimalisir kesalahan yang sekiranya akan dihadapi. Tahapan keempat adalah tahapan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data kualitas air yang dalam penelitian ini semua data didapatkan dari situs Kaggle. Tahapan kelima adalah tahapan pengolahan data dan pemodelan. Pada tahapan ini dilakukan dengan membuat program dengan bahasa Python. Proses-proses dalam program yang dibuat dalam Python ini terdapat pada diagram alur program. Di tahapan pertama, dalam program tersebut adalah load dataset. Proses load dataset adalah proses membaca dataset yang tersimpan dalam direktori lokal agar bisa digunakan dalam program. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pre-processing. Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu pertama, fill missing value adalah proses untuk memberikan nilai pada data yang masih kosong dalam dataset. Kedua, proses balancing yang bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah data untuk setiap kelas pada dataset. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan upsampling pada kelas yang jumlahnya lebih kecil. Ketiga, normalisasi yang bertujuan untuk menyamakan rentang nilai untuk atribut atau parameter pada dataset. Setelah melakukan pre-processing,
dilakukan dengan proses split dataset untuk membagi dataset menjadi data training data training dan data testing dengan perbandingan 3:1. Kemudian selanjutnya adalah implementasi model dan yang terakhir adalah performance measure. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah tahapan analisis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan mengenai apa yang sudah dilakukan dalam tahapan pengolahan data dan pemodelan. Nah, ya, next. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh teman saya, Asrul Kopit, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari tugas ini. Yang pertama adalah tahap processing. Dari tahap processing, pre-processing, dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, pilih missing value. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap parameter yang kosong. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan balancing yang bertujuan untuk mendapatkan nilai seimbang untuk setiap kelas pada dataset. Kemudian yang selanjutnya normalisasi. Normalisasi ini adalah tahapan agar rentang dari setiap parameter pada dataset memiliki rentang yang sama, yaitu 0 sampai 1. Kemudian untuk split dataset dilakukan untuk membagi dataset menjadi dua data, yaitu data training sebesar 75% dan data testing sebesar 25%. Kemudian selanjutnya adalah akurasi dari setiap model yang dihasilkan. Yang pertama yaitu adalah metode KNN dengan akurasi 68%, yang artinya metode tersebut mampu memprediksi 68% dari data tes yang diberikan. Kemudian untuk decision tree dengan akurasi 78%, yang artinya model tersebut mampu memprediksi data testing dengan benar sebanyak 78%. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan dengan demo program. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Di antaranya itu Pandas, kemudian Matplotlib, kemudian ada Train Test Split, kemudian ada model KNN dan Decision Tree, dan yang terakhir adalah Classification Report. Kemudian tahapan selanjutnya itu membaca dataset dari direktori lokal. Dan inilah tampilan dari dataset yang kami gunakan. Dataset ini terdiri dari 3.276 data dengan 9 parameter. Di antaranya itu ada pH, hardness, solids, kemudian chloramines, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalometanes, turbidity, dan yang terakhir ada potability. Kemudian untuk data untuk setiap parameter itu adalah plot, tipe datanya adalah plot. Kemudian selanjutnya ada korelasi antar parameter, dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada selanjutnya ada deskripsi. Di sini bisa dilihat jumlah data, ada nilai rata-rata, kemudian ada nilai minimum, kemudian ada juga nilai kuartil 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pre-processing. Di sini tahapan pre-processing yang pertama adalah untuk menangani missing value pada dataset. Jika kita lihat di sini ada beberapa parameter yang datanya masih kosong. Seperti pH ada 491, kemudian ada sulfate dan ada trihalometanes. Untuk mengatasi missing value tersebut, kita gunakan nilai rata-rata untuk setiap parameter. Kemudian jika
kita cek lagi sudah tidak ada data yang kosong. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan balancing. Jika kita lihat dataset sebelumnya terdapat 1998 data dengan portability 0 dan ada 1278 data dengan portability 1. Kemudian selanjutnya kita lakukan balancing dengan melakukan upsampling untuk dataset dengan kelas minor sehingga dihasilkan data yang seimbang, yaitu untuk kelas non-potable maupun potable sebanyak 1998 data. Kemudian selanjutnya adalah tahapan normalisasi untuk mendapatkan rentang nilai 0 sampai 1. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan split dataset untuk membagi dataset menjadi testing dan training, di mana data testingnya sebesar 25%. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan modeling dengan menggunakan KNN. Kemudian ada juga dengan menggunakan decision tree. Kemudian untuk akurasinya bisa dilihat di mana untuk decision tree untuk KNN memiliki akurasi 70% dan akurasi 76%. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Asrorul Kopit. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami di sini, metode decision tree memiliki akurasi yang lebih, yaitu 78% dibandingkan dengan metode KNN yang memiliki akurasi lebih rendah, yaitu 68%. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengklasifikasi kualitas air dalam dataset ini, metode decision tree memiliki hasil yang lebih akurat dibanding dengan metode KNN. Namun untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih maksimal dapat menggunakan dataset dan metode yang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.